Om Swastiastu, Krama Bali yang saya hormati. Terima kasih, pada hari ini saya akan mencoba untuk berbicara berkaitan dengan Sabe Desa dan Kerte Desa Adat sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lembaga Sabe Desa dan Kerte Desa ini adalah merupakan lembaga yang sangat penting dalam keberadaan di desa adat, khususnya yang ada di Bali. Karena selain bicara soal prajuru desa adat, dalam hal ini bendese dan juga ada penyarikan, petajuh, bahkan juga petengan, serta dilengkapi dengan bage-bage, tentu ada lembaga adat yang lain yang disebut dengan Sabe Desa dan Kerte Desa. Sabe Desa dan Kerte Desa ini sesungguhnya sudah tersirat dan tersurat dalam Perda nomor 4 tahun 2019, dan banyak pertanyaan yang muncul dari kita di Krama Bali. Apa pentingnya Sabe Desa, apa fungsi dan perannya Sabe Desa, demikian juga apa fungsi dan peran dari Kerte Desa, apakah Sabe Desa dan juga Kerte Desa wajib diadakan atau dibentuk di desa adat tersebut. Kalau mengacu kepada Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, bahwa Sabe Desa ini adalah lembaga mitra kerja dari prajuru desa adat yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam hal pengelolaan terkait dengan desa adat tersebut. Jadi ini Sabe Desa ini adalah lembaga pertimbangan yang memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran kepada prajuru desa adat dalam hal pengelolaan di desa adat. Nah, yang kedua adalah Kerte Desa. Apa itu Kerte Desa? Kerte Desa juga adalah lembaga mitra dari prajuru desa adat yang berfungsi menyelesaikan perkara atau wicara adat atau konflik adat yang terjadi di desa adat tersebut, dan melakukan keputusan atau memberikan keputusan berdasarkan hukum adat di desa adat tersebut. Jadi ini Sabe Desa dan juga Kerte Desa ini sangat penting. Jadi kalau Sabe Desa itu adalah untuk memberikan pertimbangan, masukan, saran dalam hal pengelolaan di desa adat. Kemudian kalau Kerte Desa ini adalah lembaga pemutus dalam menyelesaikan wicara atau perkara adat yang ada di desa adat tersebut. Bisa jadi beberapa desa adat misalnya mengalami persoalan, baik antara prajuru desa adat dengan kramenya, atau antar prajuru dengan prajuru, atau juga antar prajuru dengan yang lain di luar desa adat tersebut. Jadi inilah tugas dari Kerte Desa, sehingga dalam Perda nomor 4 tahun 2019 itu sudah tegas dikatakan bahwa keberadaan Sabe Desa dan Kerte Desa ini sangat penting dan wajib ada di desa adat. Nah, dalam Perda nomor 4 tahun 2019 khususnya pasal 28 itu juga ada bagaimana sesungguhnya hubungan antara prajuru desa adat dengan Sabe Desa Adat dan Kerte Desa Adat, bahkan juga dengan Banjar Adat. Dalam pasal 28 Perda nomor 4 tahun 2019 tentang lembaga pemerintahan di desa adat, ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah tata pemerintahan desa adat itu terdiri dari lembaga pemerintahan desa adat dan lembaga pengambil keputusan atau LPK. Jadi ada dua hal. Pertama adalah lembaga pemerintahan desa adat, yang kedua adalah lembaga lembaga pengambilan keputusan. Nah, kalau berkaitan dengan kelembagaan desa adat, dalam pasal 28 itu juga disebutkan siapa-siapa saja yang ada dalam lembaga desa adat tersebut. Yang pertama adalah prajuru desa adat. Nah, prajuru desa adat ini terdiri dari bendese, kemudian petajuh atau wakil ketua, kemudian penyarikan atau sekretaris. Yang ketiga adalah petengan atau bendahara, dan kemudian dilengkapi dengan bage-bage. Ada yang misalnya bage parahyangan, bage palemahan, kemudian juga ada bage powongan. Itu tergantung dari masing-masing di desa adat. Tapi dalam hal sering terjadi di desa adat, apalagi dengan adanya surat edaran dari majelis desa adat, memang minimal prajuru desa adat itu terdiri dari bendesa adat, kemudian petajuh atau wakil ketua,
penyarikan, dan juga petangan. Dari minimal harus ada 4 dari prajuru desa adat itu. Dan ini merupakan satu kesatuan. Itu adalah lembaga yang ada di pemerintahan desa adat. Kemudian dalam pasal 28 itu juga disebutkan, selain lembaga pemerintahan desa adat, ada juga lembaga pengambil keputusan di desa adat. Nah, lembaga pengambil keputusan ini ada diantaranya melalui paruman desa adat. Kemudian ada yang lebih kecil yang disebut dengan pesangkepan desa adat. Kemudian juga ada juga sangkep-sangkep di Banjar dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat sistematis dan sudah sangat terstruktur lembaga-lembaga ini yang ada di desa adat tersebut. Oleh karena itu, ketika kita bicara soal peranan dan fungsi prajuru desa adat, fungsi dari kemudian sabedese dan juga kertedese sangat penting, karena kita tahu bahwa dalam lembaga pemerintahan desa adat itu, selain juga tadi kita bicara soal prajuru desa adat, ada yang disebut dengan sabe desa adat, kemudian ada juga kerte desa adat, dan yang keempat adalah ada kelian banjar adat atau kelian suku duke atau sebutan lain dari kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat tersebut. Nah, ini lembaga desa adat ini 4 ini sangat penting dan memang ada, sudah lama ada, dan memang sampai hari ini ada, dan kemudian itulah yang akhirnya kita diatur kemudian bagaimana tata kelolanya dalam pemerintahan di desa adat tersebut. Krama Bali yang saya hormati, tadi kita sudah bicara bagaimana keberadaan dari sabedese, kertedese, dan juga kelian banjar adat atau sebutan lain dari kelompok masyarakat adat yang lebih kecil di desa adat tersebut. Jadi tata pemerintahan desa adat tadi ada 2 unsur yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan lembaga desa adat tersebut, yang kedua adalah lembaga pengambil keputusan. Nah, sekarang kita bicara soal sabedese. Apa itu sabedese? Sejauh mana peranan dari sabedese dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan di desa adat? Dalam pasal 31 Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali juga dikatakan peran sabedese itu penting untuk memberikan pertimbangan. Misalnya kita lihat dalam pasal 31, wewenang dan tugas dari prajuru desa adat. Dalam salah satu ayat di pasal 31 itu dikatakan bahwa dalam mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus LPD serta Bupda atau Bage Usaha Pedruan Desa Adat, itu prajuru desa adat wajib mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari yang disebut dengan sabedese. Itu artinya apa? Artinya sabedese itu sangat penting, sangat perlu dimintai pertimbangan ketika melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengawas dan pengurus LPD maupun Bupda yang sekarang sudah mulai berdiri di beberapa desa adat. Nah, dengan demikian prajuru desa adat yang ada di desa adat tersebut tentu tidak bisa sembarangan, artinya mengangkat pengawas, misalnya mengangkat pengurus LPD, mengangkat pengurus Bupda, akan mendapatkan pertimbangan dan juga sekaligus persetujuan dari Bupda atau dari sabedese tersebut. Ini penting sehingga akan terjadi check and balance, sehingga prajuru desa adat tidak hanya bertindak sendirian terhadap keputusan-keputusan yang strategis yang harus dilakukan di desa adat. Karena kita tahu, jadi ketika kita bicara soal LPD, lembaga perkreditan desa, itu adalah lembaga keuangan komunitas yang ada di desa adat tersebut. Ini adalah lembaga yang sangat penting, sangat strategis untuk menyangga kehidupan ekonomi desa adat tersebut. Banyak sekali sudah peran dan manfaat yang bisa dilakukan, yang bisa dihasilkan oleh LPD tersebut. Nah, tentu ketika kita bicara soal peran dan manfaatnya, pasti harus diputuskan
atau dikelola oleh orang yang tepat dengan menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, dari berbagai potensi yang ada, sehingga jangan sampai nanti prajuru desa adat salah dalam hal memilih orang. Demikian juga untuk Bupda, Bage Usaha Padruan Desa Adat, ini juga melakukan pertimbangan-pertimbangan, tidak bisa juga sembarangan ketika menentukan orang, sehingga prajuru desa adat yang terdiri dari bendese, petajo, kemudian petengan, penyarikan, dan dibantu oleh bage-bage yang lain, ini juga hendaknya meminta pertimbangan, meminta persetujuan dari Sabedese sesuai dengan pasal 31 Perda nomor 4 tahun 2019. Ketika kita bicara Sabedese, tentu pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menjadi anggota dari Sabedese tersebut. Dalam Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, Sabedese itu adalah utusan dari masing-masing Banjar yang SK atau pembentukannya dilakukan oleh prajuru desa adat. Jadi prajuru desa adat ketika sudah dipilih, ketika sudah dilantik atau dikukuhkan, itu wajib membentuk Sabedese. Sabedese ini kemudian dicari dari perwakilan masing-masing Banjar. Ketika di Banjar adat tersebut atau di desa adat tersebut ada 4 Banjar misalnya, tentu dari Banjar A mencalonkan siapa yang menjadi anggota Sabedese, Banjar B mencalonkan siapa, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah prosesnya diajukan kepada prajuru desa adat, nanti prajuru desa adat akan memutuskan untuk menentukan dan menetapkan orang-orang tersebut menjadi Sabedese. Nah, orang-orang tersebut yang menjadi Sabedese tentu sudah melalui proses paruman yang ada di Banjar masing-masing. Dengan demikian, ini memang menjadi sebuah keniscayaan ketika orang yang sudah diusulkan oleh Banjar melalui paruman di Banjar tersebut sudah menjadi keputusan, menjadi keniscayaan bagi bendesa adat untuk menetapkan dan menentukan itu. Itu artinya memang ada proses demokrasi musyawarah mufakat yang sudah berlangsung dan kita hargai itu yang ada di Banjar masing-masing. Nah, demikian sehingga mereka nanti akan diputuskan oleh prajuru dengan membentuk SK. Nah, masa jabatan Sabedese ini berapa tahun? Masa jabatan Sabedese ini sama dengan masa jabatan prajuru desa. Misalnya ada yang 5 tahun, ada beberapa desa adat yang dari awig-awignya dia membuat 3 tahun. Silahkan, itu tergantung dari masing-masing di desa adat tersebut. Namun demikian, Sabedese ini adalah masa jabatannya sama dengan yang ada di prajuru desa adat. Kalau prajurunya 5 tahun, kemudian juga Sabedesenya juga 5 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kertedese. Siapa yang bisa menjadi anggota Kertedese? Kertedese juga dibentuk oleh prajuru desa adat. Dalam pasal 36 Perda nomor 4 tahun 2019 itu dikatakan bahwa Kertedese dibentuk oleh prajuru desa adat sebagai utusan dari Banjar adat bersangkutan. Jadi Kertedese ini ada 2 unsur yang menarik. Yang pertama adalah merupakan utusan dari masing-masing Banjar, juga hampir sama dengan Sabedese. Yang kedua, prajuru desa adat bisa masuk menjadi bagian dari anggota Kertedese. Artinya selain utusan dari masing-masing Banjar, Kertedese itu juga ada dari prajuru desa adat. Biasanya itu dimasukkan adalah bendesa adat karena secara ex officio itu bendesa adat adalah sebagai ketua Kertedese yang ada di desa adat. Nah, kemudian siapa orang-orang yang diusulkan untuk menjadi anggota Kertedese dari desa adat tersebut atau dari Banjar adat tersebut? Itu hendaknya adalah kerama desa yang memiliki komitmen, memiliki pengalaman, memiliki kelebihan di bidang hukum adat. Jadi ini memang betul-betul orang yang sudah paham tentang hukum adat, karena nanti tugasnya adalah menyelesaikan wicara atau konflik adat atau perkara di desa adat tersebut. Tentu orang yang nanti duduk di situ haruslah memahami tentang hukum adat, bahkan sudah berpengalaman,
jangan sampai nanti ketika mengambil keputusan menjadi salah, karena itu akan berakibat tidak baik kepada desa adat, bisa menjadi konflik berkepanjangan dan sebagainya, sehingga orang yang duduk di Kerte Desa ini adalah orang-orang yang memiliki argumentasi kuat ketika nanti memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan prajuru di desa adat tersebut. Jadi memang Kerte Desa ini adalah orang-orang yang betul-betul berpengalaman di bidangnya, dan kita harapkan nanti ada semacam check and balance sehingga prajuru desa adat tidak bergerak sendiri, akan dibantu oleh Sabe Desa selaku lembaga mitra prajuru untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, kemudian juga Kerte Desa untuk membantu prajuru desa adat dalam menyelesaikan perkara di desa adat. Krama Bali yang saya hormati, saya akan lanjutkan lagi berkaitan dengan Sabe Desa dan Kerte Desa. Tadi sudah kita bicara bagaimana terkait dengan keberadaan Sabe Desa, keberadaan Kerte Desa, dan kemudian siapa yang akan menjadi anggota-anggota dari Sabe Desa maupun yang menjadi anggota dari Kerte Desa. Kemudian bagaimana terkait dengan mekanismenya. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019, hendaknya lembaga-lembaga yang ada di tata pemerintahan desa adat, baik itu prajuru desa adat, kemudian ada Sabe Desa adat, ada Kerte Desa adat, ada Klian Banyar adat atau Klian Banyar Suke Duke dan lain sebagainya yang sebutannya sama, itu memang harus bersinergi, tidak menjadi sebuah lembaga yang berusaha untuk saling menjatuhkan. Karena kita tahu tentu dalam perkembangannya masyarakat atau krama adat di masing-masing desa adat tentu berbeda-beda, memiliki pemikiran yang berbeda. Bahkan sekarang dengan proses ngadegang berdesa adat yang sudah mulai diatur sedemikian rupa, tentu akan menimbulkan ekses yang bisa berakibat tidak baik, bisa ada konflik kepentingan. Namun demikian, dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2019 ini, tentu kita berharap semua bisa tertata dengan baik. Jadi antara prajuru desa adat, Sabe Desa adat, Kerte Desa adat, Klian Banyar adat itu memang bisa bersinergi dengan baik. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan desa adat tua, desa Bali Mule yang dulu sudah lama mengenal adat dalam sebutan lain misalnya, atau Klian adat dalam sebutan lain misalnya. Tentu dalam Perda ini juga sudah mengatur memberikan hak khusus kepada kearifan lokal yang berlaku di desa tua tersebut. Ketika misalnya desa tua itu sudah membentuk hal-hal yang fungsinya sama dengan Sabe Desa, yang perannya sama dengan Kerte Desa, itu silakan bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Tidak mesti harus membentuk Sabe Desa atau Kerte Desa, karena memang berbeda dari sisi mungkin dulu adalah desa tua ini sudah ada sejak lama, tatanannya sudah ada, namun perannya hampir sama. Nah, dalam hal sekarang Kerte Desa misalnya ada persoalan di desa adat tersebut, ada konflik yang melibatkan bendesa adat misalnya, atau prajuru adat yang lain misalnya. Bagaimana Kerte Desa memutuskan sesuatu? Apakah tidak menimbulkan konflik kepentingan ketika bendesa adatnya dipersoalkan oleh keramanya atau mungkin oleh unsur-unsur desa adat yang lain di situ? Nah, tentu dalam Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat sudah juga diatur, diberikan pedoman agar ketika Kerte Desa bermasalah atau misalnya bendesanya bermasalah, tentu secara ex officio dia mesti tergantikan dalam melakukan pengambilan keputusan. Artinya bisa diganti oleh siapa? Oleh anggota Kerte Desa yang tertua. Jadi ketika pendesanya di situ ada konflik dengan krama atau dengan prajuru yang lain dalam hal pengelolaan desa adat, kemudian dijadikan wicara atau perkara adat oleh warganya atau kramanya, tentu ketika Kerte Desa mengambil keputusan, melakukan musyawarah, melakukan pesangkepan, di situ bendesa adat tidak terlibat, dan itu digantikan oleh anggota Kerte Desa yang tertua.
Nah, demikian juga ketika sabedese misalnya. Sabedese ketika ingin mengambil keputusan, ingin mempersoalkan misalnya keberadaan prajuru desa adat, misalnya tidak pernah melakukan paruman desa adat atau tidak melibatkan sabedese dalam pengambilan keputusan, apa yang bisa dilakukan? Sabedese memang bisa menggelar paruman. Paruman itu bisa paruman desa, paruman banjar, sebagainya. Karena kewajiban dari prajuru desa adat ketika usai dikukuhkan atau usai dipilih oleh keramanya kemudian ditetapkan, memiliki kewajiban untuk melakukan atau menggelar paruman minimal setahun sekali, ya. Jadi kadang-kadang di desa adat itu ada yang melakukan paruman untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja, tentang laporan keuangan. Itu bisa dilakukan 6 bulan sekali, misalnya setelah galungan. Ada juga yang setahun sekali, atau juga ada yang sebulan sekali. Itu sesuai dengan kebutuhan yang disebut dengan 4 gale kale, ya. Jadi di situ silahkan. Memang prajuru desa adat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan terkait dengan kinerjanya sehingga itu didengarkan oleh kerama. Nah, kalau prajuru desa adat tidak pernah menggelar paruman, bahkan setelah dikukuhkan sampai dilantik kemudian selama 1 tahun 2 tahun tidak menggelar paruman, apa yang dilakukan? Sabedese bisa menggelar paruman. Nah, kalau sabedese misalnya di situ ada persoalan juga, misalnya ketua sabedesenya juga ada persoalan, itu bisa digantikan perannya oleh yang anggota yang tertua ataupun yang termuda untuk memulai menginisiasi dari rencana paruman tersebut. Nah, di atas semua lembaga-lembaga desa adat tersebut tentu ada yang disebut dengan lembaga pengambil keputusan. Dalam pasal 41 Perda nomor 4 tahun 2019 sudah dikatakan keputusan tertinggi ada di paruman desa. Jadi semua warga hadir di situ untuk menentukan berkaitan dengan hal-hal yang sangat strategis berkaitan dengan desa adat. Selain paruman di desa adat, juga ada yang disebut dengan pesangkepan misalnya di Banjar dan sebagainya. Jadi semua hal sesungguhnya bisa dibicarakan dalam konteks paruman, dalam konteks pesangkepan, sehingga kita berharap dengan terstrukturnya dan sistematisnya lembaga desa adat, kemudian lembaga pengambil keputusan dan sistem yang sudah berjalan dengan baik ini bisa menghasilkan desa adat yang bersinergi, bermartabat. Mudah-mudahan nanti prajuru desa adat yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas itu, kemudian sabedese, kertedese dan juga klien penyiar adat ini bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan konsep ngayah demi untuk kepentingan desa adat. Jangan sampai nanti keberadaan lembaga-lembaga ini bisa menimbulkan konflik yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan kepada keberadaan desa adat tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.